KPU bahwa partai politik itu dia punya kekurangan apa? Berapa banyak persoalannya di mana tidak ada diinformasikan di partai politik sama sekali. Ada kekurangan yang betul-betul tidak bisa kami baca. Verifikasi dan penetapan partai politik untuk proses pendaftaran sudah dilaksanakan sejak tanggal 1 Agustus, yang dimana proses pendaftaran itu dilakukan secara terpusat di KPU RI. Artinya KPU setingkat kabupaten dan kota sudah tidak lagi menerima berkas pendaftaran oleh partai politik. Proses pendaftaran keseluruhan semuanya dilakukan secara terpusat di KPU RI, dan tugas dari KPU Kabupaten adalah melaksanakan perintah dari KPU RI. Salah satunya adalah proses verifikasi administrasi persyaratan keanggotaan partai politik. Untuk verifikasi awal sudah kami laksanakan sejak tanggal 17 Agustus sampai dengan 29 Agustus. Nah, dalam proses verifikasi tersebut beberapa hal yang kami dapati bahwasanya status yang kami berikan yang pertama adalah BMS. Nah, BMS ini atau belum memenuhi syarat itu bagi keanggotaan partai politik yang belum secara keseluruhan syarat dokumen administrasinya terpenuhi. Nah, kebanyakan yang kami dapati adalah KTA yang tidak diunggah, kemudian KTP yang tidak diunggah, atau terdapat ketidaksesuaian antara isian pada sipol dengan dokumen KTP maupun KTA yang diunggah. Perbedaan NIK, kemudian perbedaan nama dan sebagainya. Untuk KTA yang indikator yang kami periksa adalah pertama kesesuaian nama, kemudian kesesuaian nomor KTA dan nama partai. Sedangkan untuk KTP atau KK ada 4 indikator yang kami lihat. Yang pertama adalah nama, NIK, kemudian tahun tanggal lahir dan jenis kelamin. Nah, pemberlakuan dari hasil verifikasi pertama yakni BMS ya, partai politik sejak tanggal 12 sampai dengan 28 Oktober diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan bagi keanggotaannya yang statusnya masih BMS ya, silakan diperbaiki. Kemudian yang KTP-nya belum diunggah, ya silakan diunggah, atau KTA-nya belum diunggah, ya tentu bisa diunggah. Kemudian yang berikutnya adalah status TMS atau tidak memenuhi syarat. Ada 3 hal yang menyebabkan seseorang itu atau keanggotaan itu dinyatakan tidak memenuhi syarat. Yang pertama berkaitan dengan indikasi usia, nah yang kedua pekerjaan, dan yang ketiga ganda eksternal. Nah, kalau berkaitan dengan indikasi usia, artinya ketika diunggah usianya belum cukup 17 tahun. Nah, untuk hal itu maka pembuktiannya adalah partai wajib mengunggah surat pernyataan yang dilampiri akta pernikahan. Kemudian untuk indikasi pekerjaan, apabila ya terindikasi pekerjaannya dilarang, misalkan dia seorang ASN, dia seorang TNI Polri atau kepala desa, ya jika memang yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat atau berprofesi seperti yang tadi saya sebutkan di beberapa profesi itu, ya bisa dilakukan dengan mengunggah surat pernyataan, kemudian surat keterangan dari pimpinan instansi terkait yang menyatakan benar yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala desa, sebagai TNI Polri ataupun aparatur sipil negara. Nah, sedangkan yang ketiga yakni ganda eksternal. Artinya ganda eksternal itu seorang anggota dia terdaftar di partai lebih dari 1 partai, partai A, partai B, bahkan ada yang terdaftar sampai di 3 partai. Pemberlakuannya adalah partai wajib mengunggah surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai ya, kemudian disertai dengan EKTP dan KTA. Tapi sampai dengan proses itu, nah
Jadi Pak Nano hari ini kami klarifikasi Pak Nano 2 kali. Satu tadi Pak Nano kami video call juga menyatakan bahwa ada di partai lain. Sekarang di partai lain lagi. Ada kebetulan yang betul-betul tidak bisa kami baca. Informasi dari KPU bahwa partai politik itu dia punya kekurangan apa? Berapa banyak persoalannya di mana tidak ada diinformasikan ke partai politik sama sekali. Adapun kalau sampai terjadi kita tidak bisa hadirkan anggota itu seperti yang kita pernah ada bersama. Ya itu kewenangan. Untuk yang anggota parpol yang sudah ada dalam sipol sejak tanggal 1 Agustus pada saat masa pendaftaran itu terkait langkah-langkah atau segala sesuatu yang harus teman-teman partai politik umumi ya sepanjang masa verifikasi administrasi. Atas perbaikan tersebut memperbaiki data-data yang masih belum memenuhi syarat dan mengganti keanggotaan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, selanjutnya per tanggal 1 Oktober sampai dengan 9 Oktober kami akan kembali melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik hasil perbaikan. Nah, setelah tanggal 1 besok mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 5, jika kami masih menemukan kasus kegandaan eksternal, kami akan kembali memanggil narah hukum atau meminta narah hukum untuk menghadirkan keanggotaan tersebut yang masih belum bisa dipastikan keanggotaannya untuk dilakukan klarifikasi secara langsung. Nah, proses administrasi verifikasi administrasi hasil perbaikan ini akan kami laksanakan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Oktober. Nah, di tanggal hari terakhir tanggal 9 Oktober kami akan melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan yang juga akan kami buat dalam bentuk berita acara, lalu kami serahkan ke KPU provinsi melalui sipol.